tadi ya, udah habis waktunya. Materi yang ini saya upload nanti. So, oke. Tadi perusahaan A dengan degree of financial leverage-nya lebih tinggi ya. Ternyata dari sini bisa kita lihat ada kondisi tertentu kalau EBIT-nya bagus ya, 900 700, perusahaan B lebih bagus dari perusahaan A. Jadi kalau kondisinya kurang bagus nih, EBIT-nya 0 500, perusahaan A ini lebih baik ya. Lebih aman ya. Risiko lebih tinggi kalau perusahaan menggunakan degree of financial leverage-nya tinggi ya. Kelihatan di sini risikonya tinggi, minusnya tinggi. Nanti kombinasi leverage operasi dan leverage keuangan ya ini bisa degree of total leverage atau combine ya. Rumusnya disederhanakan ya secara matematis ini perkalian dari DOL kali DFL. Persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan penjualan atau margin kontribusi, ini CM ya, contribution margin dibagi earning before tax atau laba sebelum pajak. Lihat tabel lagi ya, jadi contoh secara numerik dari leverage di gabungan ya. Kondisi normal, kondisi buruk, normal, dan baik. Di mana penjualan kondisi buruk 900, yang normal 1000, baik, kondisi ekonomi baik 1100. Sedangkan biaya variabelnya juga berubah, buruk 450, normal 500, dan baik 550. Nah, margin labanya adalah penjualan dikurangi biaya variabel ya, 450, 500, ini 450. Biaya tetap 250 ya. EBIT-nya penjumlahannya ini margin laba dikurang beban tetap. Nanti perusahaan ini berhutang ada bunga 50 50 50 ya. Laba sebelum pajaknya hasilnya ini 150 200 250. Pajak ini dengan tarif 40% ya. 40% kali 150 hasilnya dapat segini ya. Artinya bisa dapat laba sesudah pajak. Nah, laba bersih per lembar atau EPS ya, di mana ada 100 lembar saham yang beredar ya. Nah, kondisi buruk EPS 0,9, kondisi normal 1,2, kondisi baik 1,5. Laba laporan laba rugi versi ekonomi buruk, normal, dan baik untuk perusahaan yang punya hutang ya. Ini dia dari struktur keuangan. Ini dijelaskan struktur keuangan 1, tidak ada utang, struktur keuangan 2, utangnya 20%, 3, 50% utangnya, struktur keempat 80% utangnya. Ini dampaknya dilihat terhadap ROE ya. Bagi total aset, kondisi buruk, normal, dan baik.
Struktur 1, ROE-nya seperti ini hasilnya. Struktur 2 yang tadi porsi utang 20%, ROE-nya hasilnya ini. Struktur ketiga, utangnya 50%, ROE-nya ini, minusnya semakin gede ya. Kemudian apa ya? Ini yang kondisi baik, gede juga 63 ya. Nah, struktur yang keempat, utang 80%. Wow, ROE-nya bisa 132, tapi kondisi ekonomi buruk, minus 108. Jadi bisa digambarkan nih grafik hubungan financial leverage dan ROE. Pada kondisi ekonomi baik, kondisi buruk makin parah ya. Baik, semakin bagus. ROE semakin bagus, semakin tinggi semakin bagus ya. Ini yang horizontal adalah porsi hutang terhadap modal. Bisa disimpulkan leverage faktornya sampai 80%, range ROE-nya semakin besar ya. Risiko semakin besar ya. Ingat standar deviasi. Ini kira-kira ilustrasinya. Perusahaan beta ini degree of operating leverage-nya tinggi ya, kelihatan dengan FC-nya ini lebih tinggi dari perusahaan alpha ya. Nanti yang di impas kita belajar 2015 ini adalah kondisi profit di sini, dan di sini adalah kondisi perusahaan merugi. Kondisi profit di sini lebih besar, di sini kan lebih kecil ya. DOL-nya ini tinggi. Financial leverage, combination, faktor. Perhatikan struktur keuangan perusahaan, besar kecilnya, stabilitas penjualan, karakteristiknya, struktur aktiva, sikap manajemen bagaimana, sikap pemberi pinjaman. Ya. Kalau struktur modal dalam praktiknya, ini kan pembelanjaan jangka panjang ya. Utang jangka panjang dan modal perusahaan. Sisi utang jangka panjang dan modal yang optimal bagaimana ya. Nanti kita bisa lihat pendekatan analisis EBIT EPS. Nah, dari EBIT EPS ini juga kita tahu kayak tadi kan kalau baiknya utang itu kondisi mana, baiknya EBIT itu baiknya tidak menggunakan hutang itu kondisi mana. Nah, EBIT titik impasnya apa, itu kita perlu tahu dulu ya. Contohnya ya perusahaan PT ABC ya, saat ini tidak punya utang, harga per lembar saham 500, jumlah saham yang beredar 100.000 lembar, perusahaan sedang membutuhkan tambahan dana sebesar 10 juta. Jadi ada dua pilihan, menggunakan saham baru atau menggunakan hutang dengan tingkat 20% bunganya ya. Kita lihat kondisi. Jika misalnya diperkirakan EBIT 15 juta, alternatif pertama dan alternatif kedua utang. Ya. Kita susun EBIT, bunga EBT, pajak, laba bersih, jumlah saham beredar, EPS. Ya. Kita lihat EPS-nya akhirnya. Kalau hutang, EBIT-nya 15 juta, berarti dia perlu membayar bunga 20% dari tambahan uangnya 10 juta ya. 10 juta ini hasilnya. Kemudian EBT 13 juta, pajaknya ini 40% dikali 13 juta itu hasilnya 5,2 ya. Laba bersih menjadi 7,8. Jumlah saham beredar tetap ya 100 lembar. EPS-nya laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Untuk alternatif pertama
dengan saham baru. EBIT-nya 15 juta, bunga nggak perlu ya, karena memang dari awal nggak punya utang. EBIT-nya 15 juta sama, pajak 40% dikali 15 juta, ya 6 juta. Bersih 9 juta. Jumlah saham beredar, nah, tadi kan pakai saham ya, jadi 10 juta dibagi harga saham itu 500. Jadi ada 20.000 saham baru ya, sehingga jumlah saham beredar adalah 100.000 ditambah 20.000. Nah, hitung EPS-nya 9 juta dibagi 120.000 dapat EPS-nya 75. Kondisi EBIT-nya 15 juta, pendanaan utang itu lebih bagus ya, 78 EPS-nya. Kalau EBIT-nya 9 juta, kita buat lagi alternatif pertama, pajaknya 40% kali 9 juta, jumlah saham beredarnya ini, EPS-nya dapat 45 ya. Selanjutnya alternatif kedua, EBIT-nya 9 juta, dibayar bunga, tadi kebutuhan uang kan 10 juta dikali 20% ya. 10 juta ya. EBIT 7 juta, pajak 40% dikali 7 juta, ya, tambah bersih 4.200.000. Jumlah saham beredar tetap 100.000. EPS-nya malah kondisi EBIT-nya 9 juta, malah lebih bagus pakai saham baru, menerbitkan saham ya, saham lagi. Ini rumusnya ya. Jadi alternatif pertama, alternatif kedua, EBIT asterik itu adalah EBIT titik impas. Jadi kita mau tahu baiknya pada kondisi mana EBIT. Probabilitas EBIT-nya itu kita perkirakan setinggi mana, baiknya punya. Nanti dari situ bisa kita tahu kalau lebih besar dari EBIT impas, baik menggunakan utang. Kalau lebih kecil dari EBIT impas, baiknya menerbitkan saham. Rumus apa? Dari rumus ini kita masukkan data-datanya, nanti dapat EBIT impasnya 12 juta ya. Yang artinya kalau EBIT-nya di atas 12 juta baik berhutang ya. Kalau EBIT-nya di bawah 12 juta baik menerbitkan saham baru. Nah, ini pembuktian EBIT ini, EBIT impasnya 12 juta. Kita coba alternatif 1, alternatif 2. Nanti EPS-nya sama ya. Ini adalah EBIT impas. Rumusnya dengan rumus ini. Jadi analisis EBIT impas ini memberi gambaran seberapa besar EBIT yang harus diperoleh jika manajer keuangan ingin memperoleh EPS tertentu ya. Jadi dengan menghitung EBIT impas ya, EBIT menyamakan EPS utang dengan EPS saham, kemudian manajer keuangan bisa memperkirakan ke depan probabilitasnya apakah perusahaan untung ya, EBIT-nya itu lebih besar dari EBIT impas. Nah, pakai utang aja ya. Nah, dari sisi perusahaan seperti itu. Kalau dari sisi investor, ya teori di pasar modal, investor akan melihat kalau perusahaan menerbitkan utang, dia akan menganggap perusahaan tersebut akan beruntung di profit di masa yang akan datang. Ya. Itu indikasinya seperti itu, sinyalnya seperti itu. Sehingga nanti saham perusahaan tersebut akan diminati, harga sahamnya akan naik. Tapi kalau probabilitas EBIT-nya menurun ya, atau EBIT-nya nggak mencapai di atas EBIT impas ini ya, kecil, bagus menggunakan saham.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dalam pendekatan EBIT-EPS ini ada keterbatasan. Pertama, metodenya tidak membicarakan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Tapi ini ada efek selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, pendekatan tersebut tidak memperhitungkan biaya hutang yang implisit. Di materi ini dia bisa ada 3 ya, dia pakai saham preference, saham biasa juga. Nanti dari EBIT EPS ini nanti cuman ada kalau lebih besar dari EBIT IMPAS berarti baiknya pakai hutang ya. Kalau kecil dari EBIT IMPAS berarti pakai saham. Break-even point ya, karena saham preference itu mirip-mirip kayak obligasi, jadi dia lurus. Saham biasa koefisiennya atau slope-nya itu beda ya. Jadi ini EBIT IMPAS ini di contoh ini 1,8 ya. Jadi EBIT-nya jika kemungkinan EBIT lebih kecil dari 1,8, alternatif yang lebih bagus adalah saham biasa. Jika lebih besar, alternatif menentukan adalah hutang. Ya, ada pertanyaan? Bu, maaf tanya. Ya. Itu kan dari sisi perusahaan. Kalau misalnya kita dari sisi mau investor, mau jadi penanam saham. Ya, beli saham. Itu kita lihatnya dari misalnya kita kan ingin tahu yang itu data yang maksudnya pengen memperkirakan kita mau milih yang mana, perusahaan yang mana. Kita itu ngambilnya datanya yang dari kayak kemarin yang saham kemarin yang di keuangan itu apa dari mana Bu? Kita tahu informasi tersebut tentang perusahaan. Kalau yang kemarin tugas itu kan melihat data historis ya, harga sahamnya naik turunnya ya. Kemudian ada betanya juga gitu ya. Nah kalau sinyal perusahaan ini berhutang ya, sebenarnya kan biasanya kalau perusahaan TBK itu ada berita sih ya, berita atau melihat dari laporan keuangannya yang baru terbit. Di situ kan ada hutang jangka panjangnya ya, hutang apa saja itu, atau obligasi. Berarti perusahaan ini struktur modalnya bagaimana? Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau informasinya ini baru, sebenarnya sih indikasinya seperti itu ya. Jadi kita, walaupun sebenarnya sebagai investor ada banyak yang perlu diperhatikan. Kalau perusahaannya sudah banyak utang, terus utang lagi, berarti kan sikap manajemennya ini ceritanya ya. Tapi misalnya ada perusahaan yang baru IPO, kemudian dia terbitkan juga obligasi, ada juga seperti itu. Dan melihat dari laporan keuangan dan berita juga sih sebenarnya. Kalau mungkin dia masih baru mau mencari pendanaan sekarang, berarti kan lihatnya dari berita ya. Berita-berita tentang saham atau
perusahaan TBK, ekonomi ya, banyak di CNBC, ada kontan.co.id, ada bisnis.com, biasanya atau Yahoo Finance yang berkait dengan perusahaan. Ini ilustrasinya ya. Secara teori kalau kalian lihat jurnal-jurnal ya begitu, memang ada ini ya. Ada teorinya seperti itu ya. Teori struktur modal itu kan sebenarnya dari ada pecking order teori. Kalau kenapa logikanya perusahaan yang berutang dianggap apa? Dianggap ini ya, punya potensi ke depan. Kalau kamu sebagai perusahaan TBK ya contohnya, kamu ada project nih, mungkin baiknya walaupun semuanya kadang secara nggak, teori-teorinya belum tentu benar ya. Tapi kalau kamu punya potensi yang besar, berarti kamu akan kalau kamu berhutang berarti labanya itu di perusahaan itu sendiri ya, atau existingnya ya. Tapi kalau kamu menerbitkan saham, itu kan akan milik orang rame-rame. Secara logika kan perusahaan kalau ke depan dia rasa untung untuk diri sendiri biasanya. Ada sikap manajemen juga ya. Nggak menjadi patokan tapi bisa indikasi juga. Terus kan logikanya gitu, kalau kamu ke depan nih ada untung nih ya, tinggal butuh modal uang ya tinggal berutang ya. Orang yang berutang juga melihat potensinya, kamu bayar nggak. Kalau berutang kan kayak saya nih, saya ada juga invest, nggak saham doang ya, jadi invest ke kayak P2P lending ya. Jadi itu UMKM termasuk UMKM yang menengah juga, nanti pinjam modal kerja cuma 12% atau yang risikonya tinggi 19%. Udah banyak kan perusahaan di Indonesia tidak mau TBK juga ya, kayak Wings Group itu sampai sekarang nggak mau TBK, padahal mie sedap itu udah, mie sedap dan yang lain itu sudah besar. Jadi mereka masih cukup dengan modal sendiri. Kemudian manajemen perusahaannya pasti mereka punya hutang ya, hutang. Berarti mereka pengen profitnya itu untuk mereka sendiri. Kalau kamu udah TBK, profitnya harus kamu bagi-bagi ya. Harusnya kalau TBK itu membagi profit dividen. Jadi kalau kamu mau invest saham, pilih yang punya histori dividen yang bagus. Apa aja itu bisa kamu lihat di apa contohnya. Mungkin bisa di sini ya, ADN. Yang rajin kasih dividen. Terakhir apa dia? Kadro. Ini kemungkinan batu bara lagi bagus karena tahun ini kan walaupun krisis komoditas naik ya. Bisa dilihat dividen di sini. Tiap tahun dia tiap tahun dia ada interim, itu interim pertengahan ya. Ini ada final ya.
ngasih dividen. Berarti manajemennya bagus ya kalau ngasih dividen. Lihatnya dari situ sih. Ada juga sebenarnya perusahaan yang tidak ngasih